Kembali di Kompas Siang, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara soal polemik wacana pengenaan pajak pada sembako. Dalam Sri agenda Mulyani rapat Komisi 11 DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia, Ketua Pemerintah OJK, berencana untuk dan mengenakan pajak pertambahan nilai untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draft RUU Perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan. Beberapa waktu yang lalu, draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu menjadi perbincangan hangat di publik. Bagaimana tidak? Pasalnya dalam draft revisi undang-undang tersebut, bahan pokok sembako itu akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak PPN. Sebelumnya, dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, bahan pokok sembako itu tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak PPN. Tentu hal tersebut tidak sejalan dan tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentu menjadi sebuah pertanyaan, mengapa pemerintah itu sendiri menerapkan pajak PPN kepada bahan pokok sembako? Dan apa alasan pemerintah untuk mengenakan pajak tersebut? Namun sebelum itu perlu kita memahami bersama bahwasannya apa itu pajak. Jadi pajak itu merupakan iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada kas negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Jadi pajak ini merupakan iuran yang dibayarkan oleh seluruh masyarakat kepada kas negara dengan tujuan untuk kepentingan umum. Nah, dalam konteks pajak PPN, yang dimana pajak PPN ini merupakan pajak pertambahan nilai yang dibayarkan dalam konteks jual beli oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Terkait dengan tarif pajak, yang dimana Indonesia itu menggunakan sistem tarif pajak tunggal dengan mengenakan pajak sebesar 10% terhadap pajak dalam negeri dan 0% terhadap barang ekspor atau luar negeri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa secara singkat PPN itu merupakan pajak pertambahan nilai yang dilakukan dalam konteks transaksi jual beli yang dikenakan kepada pengusaha atau perorangan yang masuk dalam kategori PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, terkait dengan ketentuan dan tata cara perpajakan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Bagi Anda yang berkewajiban melaporkan pajak pertambahan nilai, tentu ingin menguasai cara menghitung PPN. Untuk memudahkan Anda mempelajari PPN, berikut ini bahasan mengenai contoh PPN dan cara penghitungannya. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, berikut ini uraian tarif PPN Indonesia. Yang pertama, tarif PPN sebesar 10%. Kedua, tarif PPN sebesar 10% dikenakan atas ekspor barang kena pajak berwujud dan juga barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Ketiga, tarif PPN yang dimaksud pada poin pertama bisa saja berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Pada umumnya, cara menghitung PPN adalah dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, berikut adalah contohnya. Toko Samsung menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta. Lalu, berapakah PPN terhutang toko Samsung yang wajib disetorkan? Nah, jadi total DPP atas penjualan 20 kulkas itu adalah 20 kulkas, yaitu penjualan tadi dikali 6 juta harganya. Jadinya 120 juta. Nah, karena PPN yang terisi itu 10% yang harus dibayar, jadi 10% dikali 120 juta, yaitu 12 juta. Nah, jadi PPN terhutang yang wajib disetorkan toko Samsung adalah 12 juta. Lalu, mengapa pemerintah mengusulkan PPN sembako? Baik, jadi saat ini saya akan menjelaskan mengapa pemerintah Indonesia mengusulkan adanya kenaikan PPN pada sembako. Pemerintah berencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN termasuk dalam bahan pokok, yakni sembako menjadi 12%. Rencana pengenaan PPN ini tercatat dalam rancangan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang lebih dikenal dengan RUU KUP. Disebutkan dalam dokumen ini, tarif PPN diusulkan naik menjadi 12% dari yang saat ini hanya berjumlah 10%.
Rencana kenaikan PPN yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dikatakan bukan dilakukan tanpa alasan. Di mana kenaikan PPN menjadi 12% yang dilakukan oleh pemerintah ini disinyalir sejalan dengan tren global, di mana PPN menjadi salah satu struktur pajak yang makin diandalkan oleh sebuah negara. Menurut Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yakni Suryo Utomo, skema ini memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat karena dengan adanya pengenaan tarif yang lebih tinggi untuk barang mewah atau barang yang sangat mewah. Namun saat ini belum diketahui kapan perubahan tarif PPN ini akan berlaku. Rencana perubahan itu tidak terlepas merupakan sebagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah adanya krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Dalam satu rapat dengan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomentar mengenai rencana kenaikan PPN. Kami melihat PPN jadi sangat penting dari sisi keadilan atau jumlah sektor yang dikenakan atau tidak dikenakan, ucap Menteri Keuangan Indonesia. Berdasarkan berkas rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang diperoleh oleh kelompok kami, terdapat 3 opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini. Yang pertama yaitu diberlakukannya tarif PPN umum yang diusulkan tadi sebesar 12%. Kemudian opsi kedua yakni dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5% yang dilegalisasi melalui penerbitan peraturan pemerintah. Lalu yang ketiga yakni menggunakan tarif PPN final sebesar 1%. Namun di sisi lain, pemerintah meyakini dengan adanya skema multitarif ini terdapat 2 kelebihan lainnya yang timbul. Yaitu yang pertama, potensi penerimaan menjadi lebih maksimal karena seluruh lapisan masyarakat dapat membayar tarif sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, menjaga daya beli masyarakat yang sejak tahun lalu sudah mulai tertekan akibat dari pandemi COVID-19. Harapannya dengan adanya skema multitarif ini dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, khususnya kepada pekerja-pekerja yang terdampak dari pandemi COVID-19. Terdapat berbagai dampak apabila pajak pertambahan nilai terhadap sembako diimplementasikan di Indonesia. Adapun salah satu dampaknya yakni inflasi. Dengan adanya pajak pertambahan nilai terhadap sembako, maka otomatis harga sembako akan naik dan berujung pada kenaikan tingkat inflasi. Kondisi ini bisa menurunkan daya beli masyarakat, sehingga tak hanya perekonomian negara yang kembali lemah, tetapi juga dapat menaikkan angka kemiskinan. Telah kita ketahui bersama bahwa inflasi merupakan keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu panjang, dan hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenaikan harga dari 1 atau 2 barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi dapat memberi berbagai pengaruh negatif, seperti memburuknya distribusi pendapatan, terganggunya stabilitas ekonomi, dan lain sebagainya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kenaikan pajak pertambahan nilai terhadap sembako dapat berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, serta pendidikan dan kesehatan yang memadai. Sembako merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari. Jadi, sedikit saja harga pangan naik, maka akan menurunkan daya beli masyarakat, dan itu dapat memicu kenaikan angka kemiskinan di Indonesia. Angka kemiskinan yang terus meningkat dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan di mana-mana. Hal tersebut disebabkan oleh
karena masih banyaknya masyarakat yang berpikiran pendek dalam memenuhi kebutuhan dan sudah terlalu terdesak dengan kebutuhan tanpa dibekali iman dalam agama. Sehingga, segala cara pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, kita harus sebisa mungkin untuk menghindari terjadinya kemiskinan di Indonesia. Kemudian, dampak pengenaan pajak pertambahan nilai pada sembako yang selanjutnya adalah akan mengakibatkan kenaikan biaya distribusi. Biaya distribusi adalah biaya pemasaran, atau yang lebih tepatnya biasa disebut dengan biaya penjualan. Pengenaan pajak pertambahan nilai pada sembako dapat menyebabkan biaya administrasi atau pungutan distribusi sembako juga ikut naik. Karena melalui rantai pasok yang panjang, dan kenaikannya ini berpotensi cukup tinggi. Kemudian, berkaca pada kenaikan tarif cukai rokok yang memicu rokok ilegal. Hal itu juga tidak menutup kemungkinan apabila pengenaan PPN sembako juga berpotensi memicu adanya sembako ilegal. Berbeda dengan rokok, peredaran sembako ini dirasa akan lebih luas, mengingat betapa pentingnya sembako bagi masyarakat yang merupakan bahan makanan pokok. Masuknya sembako secara ilegal menyebabkan kerugian negara baik secara materi maupun imateri. Sembako yang masuk secara ilegal tentunya tidak melewati proses karantina sehingga dapat membahayakan kesehatan dan menyebabkan hama serta penyakit terhadap masyarakat yang mengkonsumsinya. Lalu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan sebelumnya? Pemberian PPN terhadap sembako menimbulkan banyak sekali kontroversi dan juga reaksi negatif dari masyarakat. Walaupun niat pemerintah yang sebenarnya adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Banyak orang yang berpendapat bahwa akan ada dampak negatif yang lebih banyak muncul dibanding dengan dampak positif yang telah diekspektasikan atau diharapkan oleh masyarakat serta pemerintah. Namun, pemerintah mengambil langkah yang tepat dengan melakukan pembatalan terhadap pelaksanaan peraturan yang telah dirancangkan sebelumnya. Pemerintah secara resmi membatalkan penerapan PPN pada bahan pokok seperti beras, telur, daging, sayur mayur, buah-buahan, serta bahan pokok lainnya. Keputusan pemerintah tersebut dianggap tepat karena mampu menjaga daya beli masyarakat yang telah menurun atau melemah sejak terjadinya pandemi COVID-19 ini.